Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman, buat kamu para pejuang PTN, pada kali ini aku bakal jelasin ke kamu tentang salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu SNMPTN. Jalur ini merupakan salah satu jalur yang banyak direbut oleh para pejuang perguruan tinggi negeri. Selain mudah, hemat, dan yang pasti tanpa ujian. Kamu tertarik dengan video kali ini? Segera hidupkan lonceng subscribe-nya dan like. Video akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan SNMPTN. Jadi teman-teman harus tahu dulu, apa sih singkatan dari SNMPTN itu? Jadi, singkatan dari SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi, pada jalur ini teman-teman akan diseleksi masuk ke dalam perguruan tinggi negeri dengan sistem pemeringkatan nilai rapor. Jalur ini tidak mewajibkan teman-teman untuk ujian berbasis komputer. Jadi, rasionalisasi nilai rapor ditambah portofolio untuk beberapa prodi merupakan penentu utama kelulusan teman-teman dari jalur SNMPTN ini. Selanjutnya ialah hal-hal yang harus diperhatikan dalam jalur SNMPTN. Jadi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk pendaftaran SNMPTN. Pertama, SNMPTN menggunakan nilai rapor dari kelas 10 sampai kelas 12 atau dari semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12. Jadi menurut Mimin sih, kamu memang harus mempersiapkan dari sedini mungkin. Jika kamu tidak memiliki nilai yang maksimal dari kelas 10, kamu akan kesulitan untuk lulus dari jalur ini. Kedua, jalur ini menggunakan limitasi pendaftaran sesuai akreditasi sekolah. Jadi, sekolah dengan akreditasi A akan mendapat kuota 40% dan sekolah dengan akreditasi B dengan jumlah siswa pendaftar 25% dan sekolah dengan akreditasi C dengan siswa pendaftar 5%. Jadi tidak semua siswa dapat mendaftar ya kawan-kawan. Teman-teman harus terlebih dahulu disaring di tingkat sekolah untuk menentukan kuota 40%, 25%, serta 5%. Kemudian terakhir, yang menarik dalam jurusan atau jalur masuk ini ialah sebelum kamu lulus dari sekolah, kamu sudah tahu di mana kamu akan ditempatkan. Jadi, seperti pengalaman Mimin di tahun 2019, beberapa bulan sebelum tamat, Mimin sudah tahu bahwasanya Mimin akan berkuliah di perguruan tinggi mana. Alur pendaftaran SNMPTN. Pertama adalah pendaftaran oleh pihak sekolah. Jadi, sebelum siswa masuk untuk registrasi, pihak sekolah sudah terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan registrasi. Kemudian ialah pendaftaran oleh masing-masing siswa. Jadi teman-teman diharapkan untuk registrasi mulai dari kecocokan nilai rapor dan lain sebagainya. Kemudian pengumuman kuota kelulusan sesuai akreditasi sekolah. Jadi, pada tahap ini, ketika teman-teman sudah lolos pemeringkatan di tingkat sekolah,
teman-teman akan dapat mendaftar pada prodi yang sudah ditentukan. Jika teman-teman tidak lulus, maka SBMPTN, Mandiri, dan lain sebagainya adalah peruntungan teman-teman. Kemudian adalah pendaftaran prodi. Pada pendaftaran prodi, tergantung skema yang dibuat pada tiap tahunnya. Pada tahun 2018 pernah pemilihannya 2 perguruan tinggi negeri serta 3 prodi. Sedangkan di tahun 2019 ada 2 perguruan tinggi negeri dan 2 prodi. Tergantung tahun-tahun pendaftaran. Jadi kamu memang harus update untuk mengikuti program ini. Kemudian terakhir pencetakan kartu. Jadi akhir dari alur pendaftaran SNMPTN adalah pencetakan kartu yang memastikan bahwa kamu telah benar-benar menyelesaikan semua program pendaftaran. Jika kamu lolos, akan ada pemberitahuan berwarna hijau. Sedangkan jika kamu gagal, maka akan ada pemberitahuan berwarna merah. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Tips dan trik lulus SNMPTN. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak sih tips dan trik mengenai kelulusan SNMPTN ini. Tapi Mimin sudah merangkum 4 hal yang paling utama dalam tingkat kelulusan SNMPTN ini. Pertama adalah konsistensi nilai rapor. Jadi saran Mimin sih, kamu memang benar-benar mempersiapkan nilai rapor kamu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 semaksimal mungkin. Jadi memang jalur ini memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian adalah aktif dalam berbagai kegiatan yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi teman-teman, sesuai dengan pengalaman para alumnus SNMPTN, mereka banyak membuat sertifikat dalam kolom pendaftaran. Dan ini juga berpengaruh terhadap tingkat kelulusan. Ketiga adalah track record para alumni. Jadi ini sebenarnya ada 2 opsi. Pertama, jika ada seorang alumni yang memiliki track record di suatu universitas dan prodi yang baik, maka mereka akan melirik adik-adik kelasnya. Akan tetapi, jika misalnya track record alumni di suatu kampus dan prodi tersebut buruk, biasanya mereka akan memblacklist atau tidak akan meluluskan dari sekolah-sekolah tertentu. Jadi memang saran Mimin, kamu harus benar-benar konsultasi dengan para alumni. Karena biasanya banyak para alumni di tahun-tahun semalam yang meninggalkan begitu saja jatah SNMPTN. Jadi kamu akan ketiban sialnya deh. Terakhir adalah rasional. Ya, ini memang benar-benar menjadi pokok utama dalam pendaftaran SNMPTN. Banyak orang yang mengatakan SNMPTN adalah jalur nasib-nasiban. Akan tetapi menurut Mimin sih enggak. Akan tetapi kamu memang harus lebih rasional dalam memilih universitas dan prodi. Jangan malu dan sungkan untuk memilih PTN yang sepi peminat, akan tetapi masih sesuai dengan jalur prodi yang kamu inginkan. Rasionalisasi nilai merupakan jalan utama. Jangan kita memilih PTN yang memiliki track record tinggi, akan tetapi tidak sesuai dengan rapor kita. Otomatis kita tidak akan dapat lolos dalam SNMPTN ini. Sekian dulu video penjelasan tentang SNMPTN ini. Jika kamu merasa video kali ini bermanfaat,
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.